Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Mata Dunia di mana kami menyajikan berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Faris Naufal yang akan menemani Anda dan berikut Mata Dunia selengkapnya. Langsung saja kita mulai Mata Dunia, pemirsa. Beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska yang berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan dunia usaha berusaha terus merangkul kaum imigran termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town, we like Lincoln, the landscapes, the parks, it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, not too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030. Dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi lainnya, sebuah pusat riset baru di Amerika Serikat meneliti berbagai sains di balik produksi dan konsumsi kopi, sambil menekankan faktor keberlanjutan. Penelitian seperti ini relatif ketinggalan di Amerika Serikat, meski kopi merupakan salah satu minuman yang paling luas dikonsumsi di Amerika dan negara lainnya. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. For many years, coffee has been understudied academically, not just at UC Davis, but around the country. And given how important coffee is to our culture, to our economy, to our society, coffee needs academic study. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. A lot of people here think of, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? Kenyataannya, proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Most people tend to think that I'm kind of like a barista-ish. I know how to make a cup of coffee, but they don't really understand how much science and engineering and how much innovation is needed in the coffee industry. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kuliah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata 1 Ilmu Teknik Rekayasa Kimia. When people
taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's like a little sour, if it's a little earthy, if it tastes like a little burnt, and we use that to determine the flavor profile. Laudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. I want to use science or chemistry or engineering to be able to control how your roasted beans are going to come out of the roaster. So we could control things like its acidity level. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically, nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage. Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyumbang sekitar $350 miliar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, jangan beranjak dulu, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat selama tahun fiskal 2023 dan semuanya harus menjalani ujian kewarganegaraan. Bila ujian yang sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat, kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar takkan lulus. Perkembangan ini mencemaskan pengajar dan juga politisi. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina, Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and like stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan.
Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya, termasuk Arizona dan Indiana, telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, jangan beranjak dulu, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, berdasarkan data pemerintah federal, sedikitnya 5% warga dewasa Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan angkanya jauh lebih tinggi untuk veteran perang Irak dan Afghanistan. Beragam program dikembangkan organisasi advokasi veteran, diantaranya melibatkan pelatihan untuk anjing terapi. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain overkapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't, I was just on edge all the time.
And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago. And it just makes me nervous to be around people, just really on guard in areas that are open or crowded. So basically anywhere besides my house. Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Seibenmorgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Pantauan dari kantor pengacara khusus veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Para peneliti universitas di negara bagian Maryland, Amerika Serikat menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mendiagnosa dan mengobati kondisi medis yang serius dengan lebih baik. Seperti apa teknologinya? Berikut laporannya untuk Anda. Para peneliti teknik biomedis di Johns Hopkins University berupaya mengubah perawatan pasien jantung. Kini mereka dapat membuat kembaran digital yang dipersonalisasi dari jantung pasien dan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memprediksi siapa yang paling berisiko. We do contrast enhanced MRI of the heart, and then we combine that contrast enhanced MRI with all the clinical data that's known for the patient. This is combined with survival analysis, and we can tell over 10 years what is the risk of a patient of having sudden cardiac death. Profesor Natalia mengatakan gambar jantung secara keseluruhan ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat tentang pasien mana yang membutuhkan defibrilator. We provide these deep learning algorithms that are multimodality. They represent the patient's condition much better. Di Pusat Kanker Komprehensif Sidney Kimmel di Johns Hopkins, Dr. Victor memimpin penelitian untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mendeteksi kanker paru-paru stadium awal dan kanker lainnya. Dia dan timnya mengamati bahwa sel kanker tumbuh dan bereplikasi secara lebih kacau daripada sel normal. Jadi, ketika sel-sel tersebut mati, mereka meninggalkan karakteristik yang dapat dikenali dari fragmen-fragmen DNA yang beredar di dalam darah, yang disebut DNA bebas sel, yang membawa petunjuk tentang apakah seseorang mungkin menderita kanker. We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell-free DNA, and we look for the profile or the patterns of this cell-free DNA as a way to identify those individuals who have cancer versus those that don't. Dr. Victor mengatakan tes darah yang lebih baik dapat mengarah pada screening kanker yang lebih meluas di seluruh dunia.
Data dari World Cancer Research Fund International mencatat ada sekitar 18 juta kasus kanker seluruh dunia pada 2020. Dari angka ini, Amerika Serikat menyumbang sekitar 1,7 juta kasus, sementara Indonesia hampir 400 ribu. Jika dibandingkan per 100 ribu populasi, maka Amerika Serikat berada pada angka 297 orang, sementara Indonesia 138 orang. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Mata Dunia kali ini. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di Berita Nasional TV. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.